Baik, puji Tuhan. Tuhan memberikan satu tema, sesuatu dalam hati saya dalam beberapa hari ini, yaitu setia sampai garis akhir. Saudaraku, berapa banyak di tempat ini yang berkata kepada Tuhan, aku mau setia sampai garis akhir. Amin, saudaraku. Ini harus menjadi komitmen kita. Ya, di masa yang sukar ini banyak orang yang mundur dan meninggalkan Tuhan, saudaraku. Karena itu pesan Tuhan pagi hari ini bagi kita, agar kita setia sampai garis akhir. Kita akan melihat bersama-sama, kita akan belajar dari jemaat Tuhan di Philadelphia. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya akan membaca ayat yang ke-7, lalu bergantian sampai ayat yang ke-13. Saya akan memulai Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 13, ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8, 2, 3. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang ke-10. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12. Sama-sama ayat yang ke-13, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita mau belajar dari Philadelphia, Philadelphia ini dibangun oleh Kaisar Attalus Philadelphus. Kurang lebih pada tahun 140 sebelum Masehi. Ya, dari kata Yunani, yaitu philo artinya kasih dan adelpos artinya saudara, berarti kasih persaudaraan. Kota Philadelphia sendiri masih ada sampai saat ini, yaitu di daerah Turki, saudaraku. Dan ketika Tuhan sampaikan pesan kepada 7 jemaat, kalau nanti Anda buka dalam kitab Wahyu, ya, ada jemaat di Laodikia, ada jemaat di Sardis, ada jemaat di Smyrna, Philadelphia, dan sebagainya. Ada 7 jemaat yang mendapatkan pesan dari Tuhan melalui Rasul Yohanes. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Hanya 2 jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Ya, kalau jemaat yang lain, misalnya jemaat di Efesus, jemaat di Sardis, Pergamus, Tuhan memuji, tetapi Tuhan juga menegur dan mencela mereka. Tetapi hanya 2 jemaat ini, yaitu Smyrna dan Philadelphia, Tuhan memuji dan tidak mencela mereka. Ada apa dengan Philadelphia ini, saudaraku? Pada ayat yang ke-8, Philadelphia ini walaupun kecil, ya, tidak seberapa. Ayat yang ke-8 tadi berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu
tidak seberapa. Jadi mungkin secara keuangan tidak terlalu besar, secara pengaruh tidak terlalu hebat, karena mereka itu bukan orang-orang yang terpandang, saudaraku, tetapi dipuji oleh Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Tetapi mereka dipuji oleh Tuhan. Dari sini saya belajar, dari sini kita melihat bahwa gereja yang hebat itu bukan dilihat dari fasilitasnya, bukan diukur dari jumlah jemaat yang ada, bahkan bukan karena uang yang dimiliki, saudaraku. Bukan diukur atau dinilai dari apakah ada konglomeratkah atau pejabat yang ada di dalam gereja tersebut. Tetapi gereja yang sejati adalah yang tidak ditentukan oleh kuantitas atau jumlah, tetapi dari kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas itu berbicara tentang karakter yang berkenan kepada Tuhan. Kualitas itu berbicara bahwa kehidupan gereja ini berdampak. Ingat saudaraku, sekali lagi, Tuhan tidak terfokus kepada jumlah, tetapi kualitas. Anda ingat kisah tentara Gideon, ketika Gideon akan maju berperang bersama dengan 32.000 tentaranya. Lalu Tuhan berkata, terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau. Lalu Gideon diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata, yang takut engkau pulang. Dan benar, ketika Gideon berkata, yang takut silahkan pulang, 22.000 orang takut. Saya mau tanya, dari 32.000, 22.000 pulang, yang tinggal 10.000, banyak mana yang tinggal sama yang pergi, saudara? Banyak yang pergi, karena mereka takut. Dan 10.000, Tuhan pun berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak. Coba suruh mereka minum di sungai. Ya, orang yang tetap berjaga-jaga, mengambil air dan membawa dengan tangannya ke mulut sambil matanya tetap tertuju ke depan. Sementara yang lain mereka minum dan memasukkan mukanya ke dalam air. Artinya mereka tidak dapat menguasai diri. Artinya mereka tidak berjaga-jaga. Sementara yang selebihnya 300 orang inilah orang yang tetap fokus berjaga-jaga. Mereka ambil air. Kalau air itu boleh digambarkan berkat apa yang kita butuhkan. Kita memang perlu berkat, tetapi matanya tidak tertuju kepada berkat. Tetap terfokus ke depan, tetap siap sedia dalam medan peperangan. Mereka minum air, tetapi tidak membuat matanya terfokus, tidak membuat hidupnya tertuju kepada air itu. Itulah yang dipilih Tuhan. 32.000 menjadi 10.000, dan 10.000 tinggal 300. Kalau Anda mau hitung itu berapa persen? Ya, hanya sekitar 1% dari jumlah semula. Ini menunjukkan kepada kita, saudaraku, bahwa fokus Tuhan itu kepada kualitas. Ya, karena itu mari saya mengajar dan mengajak jemaat Tuhan di tempat ini agar kita pun boleh menjadi pribadi yang berkualitas. Pribadi yang memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti orang kebanyakan, saudaraku. Kalau orang kebanyakan, mereka itu datang kebaktian, ikut Tuhan itu hanya asal, mungkin gak sungguh-sungguh. Mungkin datang kebaktian pun juga gak setia, gak komitmen. Saudara, jangan seperti orang yang kebanyakan. Jangan seperti orang yang 22.000 yang pulang karena mereka takut. Jangan seperti 10.000 orang yang tinggal tetapi 9.700 itu pergi, tidak dipilih karena mereka tidak berjaga-jaga.
matanya tertuju kepada air itu. Saudara, kesehatan rohani sebuah jemaat itu tidak dilihat dari luar, tetapi Tuhan yang menguji, dan itu terlihat dari karakter yang berkenan kepada Tuhan. Yang harus menjadi catatan kita adalah dari 7 jemaat, 7 gereja yang tertulis dalam kitab Wahyu, ya, semuanya, perhatikan, menjadi reruntuhan kecuali jemaat di Philadelphia dan jemaat di Smyrna. Nanti kalau Anda mendapat kesempatan dari Tuhan untuk berangkat ke tanah perjanjian, dan biasanya juga ada yang sampai melihat ke daerah Turki ini, kita bisa melihat bagaimana 2 gereja ini tetap ada, tetap bertahan. Umat Kristen di kota Philadelphia itu tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, di sana aliran mereka adalah Yunani Ortodoks, tetapi mereka tetap ada, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Anda melihat bagaimana karakter, bagaimana kualitas ini akan menentukan, saudaraku. Saya berdoa sungguh-sungguh di tempat ini. Memang kita doa rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tetapi yang terutama, Tuhan mau melihat kualitas kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, saudara, apa kriteria gereja yang dipuji oleh Tuhan? Kita melihat yang pertama adalah yang setia kepada firman. Katakan sekali lagi, 2, 3. Kurang keras, 2, 3. Ya, setia kepada firman. Saudara, pada saat itu di kota Philadelphia itu banyak kuil-kuil berhala. Ya, karena itu kota ini juga disebut dengan Athena kecil, karena banyak dewa-dewi yang disembah, yang dipuji-puji, dipuja-puja di sana. Tetapi perhatikan, jemaat Philadelphia ini, mereka tetap setia. Mereka tidak kompromi, saudaraku. Ya, mereka pun tidak melakukan praktek sinkretisme. Sinkretisme itu jadi gini, orang Kristen berkata percaya kepada Yesus, tetapi juga masih melakukan ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Masih percaya hari-hari, ya, masih percaya tahyul, masih percaya praktek-praktek yang dilakukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu sinkretisme, jadi dicampur gitu ya. Tetapi jemaat Philadelphia tidak, saudaraku. Tidak demikian. Pernah ada orang ngomong-ngomong sama saya tentang cengbeng. Nanya, cengbeng itu boleh nggak, Pak? Saya bilang, kalau datang ke kuburan orang tua, leluhur kita, untuk nengokin kubur, bersihin kuburnya, ya, mengenang mereka, karena bagaimanapun mereka orang tua kita yang sekarang sudah meninggal, dan jasadnya itu dikuburkan di depan kita, yaitu di tempat pemakaman. Kalau nengok enggak apa-apa. Tetapi yang salah itu kalau datang ke kuburan sambil bawa bakpao. Kalau bakpaonya buat dimakan sama-sama di kuburan enggak apa-apa. Ngerti, saudara? Tapi kalau bakpaonya itu ditaruh di depan kuburan, ya, bawa ayam, bawa buah-buahan, ditinggal, ini nanti buat engkong. Kalau engkong nanti pengen bakpao, pengen buah biar engkong makan. Lah, itu yang salah. Ya. Jadi mari kita belajar. Kita bukan tidak lagi menghormati orang tua. Jelas kekristenan, Alkitab itu mengajarkan yang utama adalah kita mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, dan hormat kepada orang tua. Tetapi harus dengan cara yang benar. Kalau mau sayang sama orang tua, waktu orang tua masih hidup, waktu orang tua masih bersama kita, beliin bakpao, beliin ayam, buat mereka senang.
Jangan sampai selama hidupnya nggak diperhatikan, nggak pernah dibeliin apa-apa, nanti begitu sudah meninggal dikasih macam-macam di depan kuburannya. Nah itu contoh ya, salah satu contoh. Saudara, mari kita belajar untuk setia kepada firman. Yang mengerti katakan amin. Seperti jemaat di Philadelphia ini, mereka berpegang kepada firman. Mari saudara, di masa yang sukar hari-hari ini, ya, kita pun mau menjadi jemaat yang berpegang dan setia kepada firman. Caranya bagaimana? Dengan membawa hidup kita untuk merenungkan firman. Kita boleh memenuhi kehidupan kita dengan firman. Ayo isi kehidupan kita dengan firman, dengan segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Ya, bukan tidak boleh kita itu nonton TV, bukan tidak boleh kita itu buka sosial media. Tetapi jangan sampai hidup kita hanya dipenuhi oleh berita-berita yang membuat kita takut. Kenapa banyak orang itu takut di masa COVID ini? Karena nontonnya berita terus. Mulai ada varian baru, BA4, BA5. Firmannya luntur. Yang dengar beritanya, ya kemarin nih VW cerita, dia dari Jakarta, Wisma Atlet kosong. Tapi coba di berita, yang diberitakan apa? Jadi kadang berita itu memang agak dilebih-lebihkan, saudaraku. Kalau kita hanya fokus kepada berita-berita seperti itu yang menakutkan, iman kita akan kerdil, kita akan menjadi takut. Firman-Nya lali. Ya, padahal firman Tuhan katakan bahwa aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau. Luntur semuanya, saudara. Mari lebih banyak isi hidup kita dengan firman. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama, 2, 3. Isi hidup kita dengan firman. Bilang kanan kiri, isi hidup kita dengan firman. Renungkan itu, ya. Kalau kita mungkin sedang mengalami kekecewaan, pengennya balas. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, seperti Tuhan mengampuni saya pun harus lepaskan pengampunan bagi orang itu. Kalau kita merenungkan firman, kalau kita melakukan firman, maka hidup kita akan semakin dimurnikan, semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, ketaatan kepada firman, perhatikan baik-baik. Ketaatan kepada firman akan mendatangkan berkat. Yang setuju katakan amin. Orang yang taat itu diberkati Tuhan loh. Anda buka dalam Ulangan pasal yang ke-28. Bagaimana firman Tuhan berkata pada pasal tersebut. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ngeri, saudara. Ya. Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka mulai berjalan untuk menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Seharusnya secara jarak, seharusnya secara waktu itu 2 minggu sampai, saudara. Perhatikan, 2 minggu harusnya nyampe. Tetapi karena Israel ini orang yang keras hati, mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka tidak taat. Maka mereka berputar-putar sampai 40 tahun. Saudara, sampai akhirnya banyak dari mereka yang tidak taat dan setia ini, mereka itu mati dan binasa di padang gurun. Saudara, saya tidak mau ada jemaat Tuhan yang hidupnya pun berputar-putar. Sementara orang sudah menikmati tanah perjanjian, tetapi ada yang masih terus berputar-putar. Ya, ayo taat kepada firman. Hari-hari ini banyak orang pinter dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ya, memang kita harus mengisi hidup kita, otak kita dengan pengetahuan supaya kita ini menjadi orang yang terdidik juga. Tetapi kalau tidak mengerti firman, Tuhan katakan apa? Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu orang yang bodoh. Ayo kita belajar
mengerti firman, katakan amin, merenungkan firman, taat kepada firman, dan setia kepada firman. Hal yang kedua, kriteria gereja yang dipuji oleh Tuhan. Baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Setia walaupun menderita. Saya ingin dengar suaranya yang lebih keras bacanya. 2, 3. Setia walaupun menderita. Wah, kok enggak enak ya Pak? John Stott, dia pernah mengungkapkan demikian, ciri gereja sejati adalah memiliki kasih dan rela menderita. Tadi ayat tadi berkata bahwa aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang rela menderita, tidak menyangkal Tuhan. Ya, mereka itu tetap setia kepada kebenaran, yaitu firman, dan mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun mereka itu menderita. Ingat loh ya, menderita karena Tuhan, menderita karena kebenaran. Jangan sampai orang melakukan kesalahan, bikin masalah, melakukan hal-hal yang kriminal, lalu dia menderita dan dia berkata, aku menderita bukan untuk Tuhan itu, tapi menderita karena kesalahannya sendiri. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29 dikatakan, baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab kepada kamu lebih keras dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Percaya kepada Kristus tetapi juga menderita untuk Dia. Ayo bekali, perlengkapi pikiran kita. Aku dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga menderita bagi Dia. Ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin ada orang yang tidak suka, mungkin ada orang yang mencemooh saudara, mungkin Anda dinilai aneh, mungkin Anda dinilai orang yang aneh, yang terlalu fanatik. Saudara, itulah yang dikatakan menderita bagi Kristus. Ketika saudara melakukan firman, Anda tetap setia meskipun mungkin Anda merasa dikecewakan, tetapi Anda tetap mau setia kepada Tuhan. Menderita karena kebenaran. Ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita pun harus menghadapi hal-hal yang secara manusia itu tidak enak, tidak baik, tapi tetap setia. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berpikir, ini masih konsep liar ya. Banyak orang berpikir kalau jadi orang Kristen itu pasti makin hari makin diberkati. Dengerin dulu ya, jangan dipotong-potong, seutuhnya, dengerin yang utuh. Banyak orang berpikir kalau jadi orang Kristen itu akan semakin diberkati, akan semakin kaya, rumahnya makin besar atau makin bertambah, mobilnya makin banyak. Saudara, sebenarnya ini hal yang keliru, saudaraku. Karena menjadi Kristen sejati itu tidak berbicara masalah materi. Tetapi menjadi orang Kristen sejati artinya adalah kita semakin hari semakin mengerti, semakin mengasihi Tuhan, mematikan kedagingan kita, mematikan hawa nafsu kita, menyangkal diri. Arti menyangkal diri itu gini saudara, berkata tidak kepada hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau dengan firman. Saudara dengar yang saya mau katakan ini. Kalau kita tidak mau menyangkal diri kita buat Tuhan, maka kita akan menyangkal Tuhan. Menyangkal diri kan tadi kita mematikan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita mau lakukan sesuatu tapi ingat itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak jadi lakukan.
Berapa banyak orang gak peduli, yang penting aku dapat cuan. Belum lama kemarin banyak orang kehilangan uang puluhan, ratusan, bahkan miliar karena investasi bodong. Sudah punya uang masih kurang, akhirnya tergiur. Kalau kamu naruh uang di investasi ini, itu uang akan cari uang. Ya memang ada sih kalau kita nanam modal, kita nanam saham itu bisa. Tetapi yang jadi masalah itu karena kemarin banyak orang salah. Fokusnya hanya kepada uang dan kena investasi bodong. Habis. Saya melayani di beberapa kota kemarin dan saya mendengar ada jemaat Tuhan kehilangan sampai ratusan juta, saudara. Anda bisa bayangkan, pingin dapat duit malah kehilangan duit. Dan akhirnya kalau sudah kehilangan duit jadi kecewa. Dan kalau kecewa akhirnya kecewa sama siapa? Kecewa sama Tuhan. Lah kok enak lah wong kamu salah sendiri. Mau melangkah gak berdoa. Saya kan selalu ajarkan, lakukan apapun doa. Ya, sampai ada damai sejahtera dalam hati kita. Anda mau memulai usaha, doa. Anda mau melakukan sesuatu, yang penting doa dulu. Sampai mantap, sampai ada damai sejahtera. Cocokkan dengan firman, maka Roh Kudus akan memberikan peneguhan-peneguhan lewat firman Tuhan yang pernah kita baca, pernah kita dengar, akan mengkonfirmasi dalam hati kita. Kalau kita tidak menyangkal diri, bisa-bisa kita itu menyangkal Tuhan. Saudara, saya pernah cerita tentang seorang tokoh yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini Polikarpus uskup di Smyrna, ya. Bukan Polikarpus yang pernah tersangkut kasus hukum, bukan. Tetapi seorang uskup di Smyrna. Tadi kan dua kota yang masih ada gerejanya, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Di masa tuanya Polikarpus ini ditangkap dan diancam, disuruh menyangkal Yesus. Kalau kamu gak mau menyangkal Tuhan Yesusmu, kamu gak mau meninggalkan Yesusmu, maka dia diancam akan dihukum, dibakar hidup-hidup. Kalau daging sapi di steak, dibakar itu enak, saudaraku. Tetapi kalau manusia dibakar hidup-hidup itu mengerikan. Tetapi Polikarpus ini menjawab apa? Mana mungkin aku menyangkal Yesus. Ini orang yang cinta Tuhan, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi dia ngomong gini, umurku 86 tahun. Selama 86 tahun Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Mana mungkin aku menyangkal dia. Mana mungkin aku mengutuki Yesus. Akhirnya dengan keputusannya itu dia dihukum mati. Tetapi saya percaya ada mahkota yang tersedia bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Apa janji Tuhan bagi orang-orang yang setia? Yang pertama, dari ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Sama-sama, 2, 3. Aku, mana suaranya saudara? Aku telah membuka pintu bagimu. Dari cerita jemaat di Philadelphia ini kita melihat bahwa bahwa janji Tuhan bagi orang yang setia, bagi jemaat yang setia, bagi gereja yang setia kepada Tuhan, yaitu Tuhan akan membuka pintu. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari-hari ini kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Betul saudaraku? Dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, dalam keadaan di masa resesi ini, kita perlu pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan.
Kita perlu jalan keluar dari segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dan ayat yang ke-7 tadi berkata bahwa kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Kok amennya telat ya saudara? Kalau Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan yang nutup, nggak ada yang bisa buka. Berbahagialah kalau Anda adalah orang-orang yang setia. Tuhan siap untuk menolong kita. Dia akan membukakan pintu yang sepertinya tidak bisa, tidak mungkin. Saya selalu ingatkan bahwa Tuhan kita, Allah kita, Dia Allah yang layak untuk dipercaya. Dia Allah yang dapat membuat yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Satu kali wanita-wanita yang mengiring Yesus ketika Yesus mati dan dikubur, mereka datang ke kubur Yesus. Tapi sampai di depan kubur mereka itu kaget dan sedih, karena mereka harus berpikir siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Tetapi ternyata ada malaikat Tuhan yang membukakan batu penutup kubur Yesus ini. Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Kalau Tuhan yang menutup pintu berkat, dengar, tidak ada yang dapat membuka. Tetapi sebaliknya, jika Ia yang membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa nutup. Saudara, jadilah orang-orang yang setia. Maka engkau akan melihat Tuhan membuka pintu bagi saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu melihat tangan-tangan yang berjanji untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan itu saya mengamati ya. Saya bukan menghakimi, tetapi saya hanya melihat, menilai dari apa yang terjadi. Orang-orang yang tetap setia semenjak pandemi dan kita memulai ibadah, tetap setia. Setia beribadah, setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Dengar, saya melihat bagaimana Tuhan itu membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu keberuntungan. Ada seorang kemarin berkata kepada saya, bersaksi, puji Tuhan Pak, saya kemarin mengalami hal yang luar biasa. Saya bingung, yang luar biasa ini apa? Apalagi ngalami masalah yang luar biasa. Oh enggak, terima berkat yang gak pernah terpikirkan. Ya, dan saya juga melihat orang-orang yang di masa pandemi ini mundur dari Tuhan. Mereka yang menarik diri dari persekutuan. Dengar, keadaannya tidak semakin baik. Sekali lagi, saya hanya menilai dan melihat dari apa yang terjadi. Bukan menghakimi. Saya juga melihat di berbagai tempat, dari kesaksian teman-teman saya sesama gembala. Mereka pun berkata, orang yang setia kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya tetap dalam berkat Tuhan. Tuhan membuka pintu bagi dia. Ya, selain pintu berbicara jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, juga ini berbicara pintu, yaitu pintu yang terbuka untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberitakan Injil. Dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan, berdoalah jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Rasul Paulus dipenjara karena Kristus. Dia rela mengorbankan kebebasannya karena Kristus, karena melayani Tuhan demi jiwa-jiwa. Saudara, betapa hari-hari ini orang untuk dirinya sendiri saja, mereka itu gak rela untuk berkorban. Untuk kepentingan diri sendiri saja, gak bersedia untuk komitmen dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apalagi untuk orang lain. Ya, mari saudara,
jadi orang yang sungguh-sungguh. Hari-hari ini Tuhan itu sedang buka pintu atau kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara, Philadelphia ini adalah kota yang sangat strategis. Jadi kota ini sengaja dibangun untuk menyebarkan baik budaya dan bahasa Yunani bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jadi pintu kotanya itu selalu terbuka bagi orang-orang, bagi kota-kota yang lain. Dan sering disebut pintu gerbang ke timur. Sadarkah Anda bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membuka pintu untuk kita melayani dan kita memberitakan Injil? Masa pandemi yang belum berakhir ini, saudara, jangan lihat apa yang terjadi, jangan lihat masalahnya saja, jangan lihat pandeminya saja, jangan jadi seperti orang dunia yang hanya melihat apa yang terjadi saja. Tetapi mari kita melihat maksud Tuhan di tengah masalah ini. Banyak orang takut mati loh karena COVID. Ya. Tetapi hari ini saya mau bilang kepada saudara, Anda dengar yang saya katakan ini. Tidak ada orang yang meninggal karena COVID. Kok gitu, Pak? Saya punya bukti. Yang saya mau katakan adalah ketika orang itu meninggal karena memang sudah waktunya Tuhan bagi orang itu untuk berpulang. Ya. Jadi bukan karena COVID. Ayo kita dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam iman. Kita mengerti bahwa semuanya itu ada dalam kendali dan dalam kehendak Tuhan. Kalau ada yang memang meninggal, bukan karena COVID. Memang Tuhan kurang berkuasa. Tetapi kalau seorang pulang, itu karena memang sudah waktunya Tuhan bagi orang itu. Kalau kita punya pola pikir yang demikian, dengar, Anda nggak akan ketakutan. Anda akan menjadi orang yang nggak penasaran. Kalau mungkin ada kerabat saudara kita mungkin meninggal di masa pandemi, dengar, bukan karena COVID, tapi sudah waktunya Tuhan bagi dia. Ada seorang hamba Tuhan, dia seorang pengusaha bernama Pak Hari. Nanti ada kesempatan mungkin dalam tahun depan saya minta dia ke sini atau waktu yang tepat ya nanti. Saudara, di tahun 2020 waktu kita mengalami pandemi awal-awal itu dan gereja kita itu sangat terkenal dengan klaster Lembang waktu itu. Saya pun mengalami sakit ya, dan beberapa orang dari kita juga ya sempat diisolasi. Dan puji Tuhan, dari yang disebut-sebut dengan klaster Lembang itu memang semuanya itu dalam keadaan baik. Sebenarnya enggak sampai sakit parah, enggak. Cuman memang secara pendataan memang waktu itu belum bersih gitu ya. Tapi kan namanya data itu juga macam-macam lah. Bisa ada yang datanya gimana kayak gitu. Nah, saudara, yang namanya Pak Hari ini, dia itu mengalami sakit karena COVID ini cukup berat. Dia harus pakai apa itu? Ventilator, ya. Ventilator itu sampai berapa ya? Sebulan ya. Dia pernah mengalami koma. 2 minggu dia koma, saudara. Sampai ketika dibuka ventilatornya itu sininya itu luka. Dia udah gak ingat apa-apa. Apalagi ketika dia mendengar bahwa almarhum Bapak rohani kita Pak David dipanggil Tuhan. Secara manusia memang dia syok. Jadi kemarin ketika pertama kali kami ada doa di Bandung, ketemu saya dan memang selama dia sakit, kami ini mendoakan dia. Istrinya selalu keep kontak dengan istri saya, menceritakan keadaan, perkembangan, dan kami dukung doa. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menyembuhkan. Dan ketika kemarin ketemu di Bandung, jadi dia mengalami sakit yang sedemikian parah, di rumah sakit dia sampai 2 bulan, saudaraku. Koma 2 mingguan, pakai ventilator, sembuh. Dokter bilang secara medis, organ tubuhnya itu sudah rusak karena virus. Tetapi sekarang dia sehat.
Sekarang dia bisa bekerja, sekarang dia bisa melayani Tuhan. Kita mau bilang apa? Sampai ketemu saya, "Ko Andi, nanti pulang doa kita kumpul ya." Dia tuh pengen raktir saya, saudara. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Karena selama ini gak semua orang itu peduli dan mendoakan. Tetapi saya ingat waktu itu Ko Andi dan istri itu mendoakan. Sembuh, saudara. Sembuh. Sudah koma, sembuh. Jadi tidak ada orang yang mati gara-gara COVID. Tetapi kalau seorang itu meninggal, itu karena sudah waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, separah apapun, seperti apapun, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, banyak orang takut hari-hari ini. Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Ada orang cerita takut tentang COVID. Ada orang cerita takut tentang keadaan keuangan sekarang. Takut kalau nggak punya uang. Takut usahanya ke depan seperti apa. Dengar saudara, ini kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita memberitakan kasih Tuhan. Tuhan sedang buka pintu untuk penginjilan itu begitu lebar. Ya, ayo kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan sehingga kita itu bisa memberitakan dan menguatkan orang lain. Nah, kalau kita sendiri belum kuat, kitanya loyo, kita nggak bisa untuk menguatkan orang lain. Ya. Yang kedua, janji Tuhan bagi jemaat yang setia menaklukkan musuh. Jadi pada saat itu ada orang Yahudi yang secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka itu membenci dan menindas orang percaya pada saat itu. Dan Tuhan berkata untuk mereka bahwa mereka itu adalah jemaah iblis. Ya. Jadi Tuhan berkata ada orang yang nampaknya beribadah tetapi hidupnya itu menentang kekristenan, tetapi hidupnya itu menentang Tuhan dan pekerjaannya. Di tempat ini adalah pekerjaan Tuhan, ya. Ini adalah miliknya Tuhan. Kalau ada orang menentang Kristus dan menentang pekerjaannya, dalam kitab Wahyu ini Tuhan katakan jemaah iblis. Jadi saat itu orang yang tampaknya beribadah, tetapi hidupnya itu penuh kebencian, menindas orang, ya, selalu mengata-ngatakan yang tidak baik. Ayo belajar di tempat ini, kita jadi orang yang selalu berkata-kata yang baik. Ya, jangan berbicara hal-hal yang tidak baik, saudara. Jangan berbicara hal-hal yang membuat orang itu jadi lemah. Jika kita setia kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan menaklukkan musuh. Maka orang-orang yang selama ini menjadi musuh-musuh dari Injil, Tuhan katakan akan tersungkur kepada Tuhan. Akan tersungkur dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Suatu kali kebenaran akan dinyatakan. Ya, tetap setia, tetap berdoa. Yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang setia. Baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Melindungi kita dari hari pencobaan. Ya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Alkitab sudah menubuatkan akan datang masa yang sukar. Sudah dikatakan demikian. Puncaknya nanti ketika antikristus menyatakan diri. Sekarang antikristus sistemnya itu sebenarnya ya sudah mulai masuk gitu ya. Tetapi nanti dia akan menyatakan dirinya secara terang-terangan itu. Klimaksnya nanti ketika dia datang untuk menyatakan dirinya. Namun kita percaya bahwa
Tuhan akan mengangkat gerejanya sebelum masa aniaya itu datang. Ya, jadi sebelum masa aniaya, Tuhan akan datang menjemput kita yang punya pengharapan dan percaya, katakan amin. Ya, seperti kalau dalam Alkitab Henok itu diangkat sebelum air bah itu datang. Tetapi ketika ada orang-orang yang memang harus mengalami air bah, Tuhan pun juga memelihara Nuh dan keluarganya. Ada kelompok orang yang akan dipelihara ketika mereka melewati air bah seperti Nuh. Dan berbicara aniaya tadi, memang ada orang yang memang harus mengalami semuanya itu. Dan di Alkitab dikatakan, itulah Israel. Dalam kitab Wahyu dicatat, mereka akan disingkirkan ke padang gurun dan dipelihara 3,5 tahun lamanya. Namun percayalah saudara, di masa-masa kesulitan seperti apapun, Tuhan tetap memelihara hidup saudara dan saya. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan yang terakhir, apa janji Tuhan bagi orang yang setia? Yaitu memberi pahala. Ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Jadi di kota Yunani pada saat itu, pada zaman itu, ada kebiasaan orang itu mendirikan pilar-pilar, tugu-tugu yang disebut dengan soko guru. Dan nanti tiang-tiang itu, tugu-tugu itu mereka akan mengukirkan nama-nama dari orang-orang yang terkenal sebagai penghormatan bagi mereka. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-6, ya, Yakobus, Kefas, dan Yohanes, mereka dianugerahkan atau dipandang sebagai soko guru dalam jemaat. Soko guru dalam jemaat mula-mula. Mereka itu dihargai. Ya. Tuhan berjanji bagi orang-orang yang setia mengasihi Tuhan, setia kepada firman, setia meskipun menderita, namanya akan diukir sebagai soko guru dalam bait Allah. Ya memang ini berbicara secara simbolis ya. Karena nanti di sorga itu tidak ada bait Allah. Dalam Wahyu 21 ayat 22 dikatakan, aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba. Karena Allah sendiri akan menjadi baitnya. Tapi artinya orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang tidak bersungut-sungut, orang-orang yang berjaga-jaga, seperti 5 gadis bijaksana yang tidak kehabisan minyak, akan mendapat pahala dari Tuhan. Alkitab berkata ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dia akan segera datang. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu.